Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu ya. Kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk dari Dalkom, dual band DL 9000 ya, yang diklaim 13 watt. Nah, ini saya dapat kiriman dari Om Ibnu. Terima kasih Om Ibnu yang sudah meminjamkan radionya untuk direview, dikirim jauh-jauh dari sana ya ke sini, supaya teman-teman juga bisa mengetahui mengenai produk Dalkom DL 9000 ini. Nah, seperti apa nanti reviewnya, nanti akan kita lihat sama-sama. Bagaimana dengan Dalkom DL 9000 ini. Ini harganya sama dengan Wearcom WR88 Plus ya. Jadi WR88 Plus itu 10 watt, harganya sama persis dengan Dalkom DL 9000 ya, DL 9000 dual band. Tapi nanti kita akan coba untuk mereview dulu yang Dalkom DL 9000, kemudian nanti kita akan coba lihat perbandingannya dengan Wearcom WR88 Plus. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu. Kopi Toraja Saban ya, Arabica. Alhamdulillah. Nikmat kalau kopi Arabica itu pasti enak banget ya. Tinggal kita mau yang mana ya. Tapi kalau saya suka yang dari Toraja ini. Oke, langsung aja kita coba buka radionya seperti apa. Kita mau tes nanti powernya, kita mau tes mungkin kalau bisa resipnya ya resipnya, kita tes antenanya semuanya, nanti kita coba ya. Apakah dia bisa masuk program ke repeater apa enggak, apakah dia bisa diprogram manual apa enggak. Oh ya, satu lagi info bagi saya, bagi Anda semua ya. Kalau beli radio ini DL 9000 dual band, jangan lupa minta softwarenya ke penjualnya. Sekali lagi, minta softwarenya ke penjualnya supaya Anda tidak menyesal nanti ketika Anda mau setting repeater atau setting duplex, nggak akan bisa dengan manual. Jadi nanti saya akan tunjukin supaya Anda bisa tahu. Jadi sekali lagi, info analisis awal buat Anda semua yang sudah terlanjur maupun yang baru mau beli. Ya, yang sudah terlanjur terutama ya. Kalau yang baru mau beli nanti mungkin lihat video ini ya pasti pertimbangan dulu ya. Tapi kalau yang sudah beli, coba hubungin tokonya, minta softwarenya supaya Anda bisa setting repeater atau frekuensi duplex. Oke, langsung saja kita unboxing Dalkom DL 9000 dual band. Nampakannya Dalkom DL 9000 dual band ya, DL 9000 dual band. Boxnya seperti ini, depannya ya ini seperti ini, sampingnya itu situ ya, jadi tertulis Dalkom DL 9000 dual band ya. Ya seperti itu. Kita coba buka ya. Kita coba buka. Nah, di sini ada tertulis 13 watt ya. 13 watt ini mungkin user manualnya ya, hanya selembar tapi besar panjang ini. A5 apa berapa ini. Besar ya, tapi cukup bisa membantu untuk baca ini. Tapi nggak semuanya informasi lengkap ada di sini ya. Kemudian ini mungkin kartu garansi dari Dalkom ya, seperti ini. Oke, kita dapat antena. Nah, ini antenanya hampir sama dengan WR808 atau WR88 Plus. 88 Plus ya. Ya. WR88 Plus persis begini. Di sini ada tulisannya Dalkom ya, itu tuh tulisannya Dalkom tuh. Ya. Di situ ya 136 sampai 174, 400 sampai 470. Nah, kita dapat di sini desktop chargernya,
Inputnya 12 sampai 15 volt, outputnya 8,4 volt. Ya. Chargernya persis, ya. Chargernya persis Wacom, punyanya Wacom, sama persis. Nah, baterainya kemungkinan juga pasti sama nanti ya. Kita ambil radionya dulu ya, agak sulit ya. Oke, sebentar. Ya, radionya di sini nariknya, ambilnya, ya seperti itu. Ya, seperti ini radionya penampakannya. Di sini ada PTT-nya. PTT-nya ini mengingatkan saya pada Redel. Ya, kalau Redel seperti ini nih PTT-nya, hijau gini ya. Kemudian di sini tombol FM, di sini tombol moni, kemudian ini tombol di depannya. Tidak terlalu keras, tidak juga terlalu empuk ya. Kemudian di sini ada skrup, ada untuk ngancing ya, ini karena waterproof jadi rapat ya. Di sini ada mikrofon sama apa namanya headphone ya atau speaker, sehingga kita bisa memprogram data lewat sini. Jadi kalau mau buka ini harus dibuka di sini ya, dikencengin lagi ya supaya tidak masuk air. Ya seperti ini belakangnya. Ya nggak ada tulisannya 13 watt tapi 13 di depannya tadi. Kemudian kita dapat ya mungkin yang lain-lainnya sudah di Omipnu ya, seperti belt clipnya, kemudian talinya mungkin di sana karena ini datangnya seperti ini, seharusnya ada ininya sama belt clipnya sama tali ya. Tapi ya sudah nggak apa-apa, ini kita unboxing seperti. Oh ya, saya lupa saya belum infokan. Untuk baterai sama persis sama Wacom ya, sama persis sama Wacom, besarnya, tebelnya, bentuknya, modelnya sama persis, nggak ada yang berbeda. Tapi di sini yang berbeda adalah ininya, Anda bisa lihat ya, yang berbeda tulisan ininya. Di sini kapasitas 5.800. Tapi kalau saya lihat sih nggak segitu ya, karena kalau segini nggak nyampe ya, mungkin sama dengan Wacom lah, nggak mungkin 5.800. Oke, kita taruh aja di sini. Ini kita pasang. Jadi di sini ada volume sama on off. Oke, kita taruh aja dulu ya. Ini sudah di charge full ya teman-teman. Ini kita sudah charge full karena kita nanti mau lihat powernya dari radio ini seperti apa. Makanya ini baterainya udah di charge full. Nanti akan bisa kita lihat kalau charge full itu berapa voltasenya. Ketika kita on, dia akan menunjukkan voltase dari radio ini ya. Kalau dia full baterainya itu nanti akan terlihat berapa volt. Oke, kita hidupkan saja ya, seperti itu tampilannya. Jadi untuk Dalcom DL9000 dual band ini ternyata tampilannya hanya hitam putih begini ya, dot matrix seperti itu. Kemudian ya suaranya seperti itu ya. Ya kalau untuk suara speaker lumayan lah, suara speaker lumayan kalau saya dengarkan ya, untuk suara speaker itu lumayan. Nah ini karena layarnya gimana ya, nggak berwarna jadi terang sekali ya, nggak bisa dikecilin, itu warnanya terang sekali, nggak bisa diredupin. Sekarang kita coba putar radio ya, radio ini ya, ini kita coba itu keluar ya memang agak lambat responnya tapi nggak apa-apa, bisa, yang penting bisa ya.
Kita coba untuk radio. Ada sekolah di Sumatera Utara dengan kondisi memprihatinkan. Apalagi sekolah ini berada di kota administratif, yakni di Kota Padang Sidimpuan. Gedung sekolah rusak parah ini. Oke, kalau untuk speaker radionya oke, nggak masalah, bagus. Sekarang kita mau coba untuk mendengar modulasi dari Dalkom ini, DL 9000 dual band, yang akan kita tes pakai seperti apa modulasinya. Saya akan coba ambil dulu untuk receivernya ya. Di sini saya sudah ada dua radio ya. Yang pertama di sini ada Dalkom DL 9000 dual band. Kemudian kita akan coba perbandingkan suaranya dengan Wercom WR88 Plus. Seperti biasa, radio yang standar kita gunakan untuk mendengarkan suara dari pesawat yang akan kita coba itu dari Alinco DJW10 ya. Kita akan coba pakai ini untuk mati lagi. Oke, untuk mendengarkannya kita taruh di situ ya. Saya akan coba. Satu dua tiga. Saya coba ini Dalkom DL 9000. Ini Dalkom DL 9000. Kita coba Dalkom DL 9000. Kita taruh. Kita coba pakai Wercom ya. Ya. Ini kita coba Wercom WR88 Plus. Saya akan kecilkan suaranya sesuai dengan WR88 Plus. Nah, segini. Ini WR88 Plus segini volumenya. Oke, sekarang kita coba Dalkom DL 9000. Ini Dalkom DL 9000, seperti ini suaranya. Dalkom DL 9000. Jadi kalau kita kecilkan volumenya, maka dia akan mengecil, tidak sekencang Wercom. Jadi seperti ini. Nah, ini suaranya seperti ini untuk Dalkom DL 9000. Kita coba lagi untuk yang Wercom ya. Nah, ini Wercom. Nah, kebesaran ya. Jadi kalau volumenya kita standarin untuk Dalkom, ketika Wercom masuk kebesaran. Nah, sekarang saya akan coba dengan satu radio lagi. Di sini ada Rotovis RT23. Kita akan coba apakah suaranya Rotovis juga masih lebih kencang atau bagaimana. Kita coba ya. 1 2 3 3 2 1. Di sini Rotovis RT23. Di sini Dalkom DL 9000. Ini Rotovis RT23. Oke, itu yang dapat kita dengarkan untuk suara dari Dalkom DL 9000. Suaranya terlalu ngelow ya, terlalu ngebas sehingga ya volume harus digedein. Tapi ketika menerima suara yang medium treble, maka volumenya kebesaran. Jadi intinya ini suaranya tidak terlalu keras untuk Dalkom, untuk mikrofonnya. Sekarang kita akan coba untuk melakukan pengukuran antenanya. Apakah sama dengan Wercom? Waktu itu Wercom ya antenanya tidak pas sehingga saya potong seperti ini. Nah, ketika saya potong seperti ini, dia bekerja di frekuensi amatir 144 sampai 148. Ini sudah oke. Ya, kita akan coba tes untuk yang punyanya Dalkom DL 9000. Untuk antenanya kita coba setting ya. Di startnya 139 MHz sampai stopnya di 174 MHz. Kita akan lihat untuk antena dari Dalkom ini. Nah, sama ya, kayaknya matchnya di bawah. Kita akan turun lagi ke bawah. Startnya kita turun ke bawah. Oke, sorry. Kita coba di 130.
MHz. Apakah kita bisa ngejar ke bawah? Nah, ternyata benar di bawah. Kita coba lagi di 128 MHz. Kita lihat. Nah, ketahuan. Berarti memang di bawah ya. Kita akan lihat dia matchingnya di mana. Antenanya. Nah, seperti itu, teman-teman. Dia ada di 129. 129. Jadi benar sama dengan punyanya Welcome. Nih, oke, dia bergerak lagi di 130 ya. 130-an, 129, 130 lah, sekitar itu ya. Makanya saya potong segini ya, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bertanya ini, berapa senti itu dipotong untuk yang Welcome? Nah, saya akan ukur sekalian langsung di sini ya, supaya teman-teman bisa ngelihat saya potong sampai berapa senti untuk yang Welcome WR818. Jadi di sini 11 ya, 11 cm dari ujung sini sampai di sini itu 11 cm. Yang hitam ini ya, sampai sini 11 cm. Jadi kalau teman-teman mau bekerja di VHF ya 144 sampai 148 yaitu 11 cm yang saya potong. Jadi kalau Anda mau ikutin silakan. Ya, udah saya ukur seperti itu. Jadi sama dengan punyanya Welcome ini, ternyata di bawah, jauh matchingnya di bawah ya. Jadi kalau di atas tadi nggak ada matchnya. Oke, setelah kita ukur untuk antenanya, kita mau mengukur wattnya. Wattnya Dalkom DL9000 yang diklaim dia bisa sampai 13 watt. Kita akan lihat ya. Ingat, ini, aduh, saya coba, Anda bisa lihat nggak ya layarnya, kalau full baterainya itu berapa volt? 8,3 volt ya, itu full baterai. Sekarang kita nyoba low-nya dulu ya. Kita kasih 145 aja, standar. Sorry. Nah, di 145 kita coba low-nya, berapa watt keluar low-nya. Kita skala 5 watt dulu. Ya, skala 5 watt, kita lihat low-nya berapa. Kita coba lihat. Ya, low-nya 200 miliwatt. Low-nya 200 miliwatt ya. Sudah TX itu. Nah, kita coba high-nya ya. Ini saya langsung skala 20 aja, supaya bisa kelihatan. Kita coba high, menu, langsung TX. Sudah masuk di power, kita pindah ke high. Nah, sudah high ya, naik, oke, exit. Kita lihat berapakah keluar dari Dalkom ini untuk high-nya dari VHF-nya. Kita lihat, kita transmit ya, 8 watt. Kita lihat sekali lagi, 8 watt ya, sekali lagi 8 watt. Oke. Kita coba SWR-nya, saya potong geser. Kalau SWR-nya geser, kita kecilin. Mungkin dari minutnya ya. Kita coba. Sabar ya teman-teman ya. Kalau minutnya longgar juga SWR-nya berubah, tapi powernya nggak terlalu signifikan untuk berubah ya. Kita akan tes saja dulu. Nah, ini sudah paling kecil ya. Ini sudah paling kecil, kita lihat untuk powernya. Ya, naik sedikit ya, 9 watt. Naik sedikit 9 watt. Oke. Itu dia 9,5, 9,5 gitu ya, sekitar itu. Nah, saya nggak perlu mencoba low-nya lagi di UHF, saya langsung high saja ya, supaya teman-teman bisa langsung lihat ya. Saya coba di 435 MHz. Kita langsung lihat high-nya dari UHF-nya berapa. Ya, di situ hanya 7 watt. Sekali lagi 7 watt. Jadi dia klaim 13 watt. Di VHF-nya 9 watt, di UHF-nya 7 watt ya. Nah, saya akan bandingkan dengan Welcome. Ya, mungkin teman-teman bilang, wah, itu Welcome gimana?
Katanya dia radio terkuat di 10 watt terbaik ya. Bener nggak 10 wattnya Wercom ini? Jangan sampai SWR-nya yang ngawur ya. Ini saya nggak stop videonya langsung ya. Anda lihat, ini kita low-nya dulu aja. Nah, kita lihat ini low ya. Saya pencet di titik bawah, ini posisi low. Kita lihat. Ya, low-nya skala 5 watt dia ada di 2,5. Kalau tadi yang Dalkom itu 200 mW, ini 2,5. Jauh banget bedanya low-nya. Sekarang saya coba high power-nya. Kita pencet menu. Kita pencet menu. Kita lihat. Nah, ini kita rubah high. Oke, langsung aja kita tes. High sudah di sini, terus high. Kita lihat. Dari WR88 plus 11 watt. Sekali lagi 11 watt. Oke. Sekarang saya langsung aja untuk UHF-nya 43500. Jadi kalau Wercom dia hanya klaim 10 watt. Kita coba lihat. 10 watt ya, di UHF-nya persis 10 watt, kadang lebih sedikit ya, 10 watt. Ya, jadi seperti itu untuk perbedaan power antara Wercom sama Dalkom. Harganya sama, tapi beda powernya. Oke, supaya tidak menjadi penasaran, wah itu mungkin Wercom yang Army gede wattnya. Oke, saya akan coba ambil yang Wercom yang black, yang biasa saya pakai untuk satelit. Kita coba lihat. Ya, ini saya sudah ambil Wercom WR88 plus. Ini sudah saya pakai untuk satelit tadi beberapa lintasan, tapi nggak masalah. Kita akan coba aja ya, nggak ada masalah dengan itu. Kita akan coba sebentar ya, di sini di 145 tadi ya, langsung aja. Ini sudah high power posisinya. Kita lihat untuk yang black ini seperti apa. Apakah dia di bawah 10 watt atau 10 watt? Kita lihat aja. Ya, 10 watt ya. Ntar kita lihat ya, 10 watt. Seperti itu, Anda bisa lihat. Sekarang setelah VHF-nya udah 10 watt, saya akan coba tes UHF-nya. Apakah juga 10 watt? Supaya kita bisa tahu apakah yang loreng itu tadi hanya dia yang besar, apa ini juga 10 watt. Ya, mendekati 10 watt. Ya, mendekati 10 watt untuk yang UHF-nya. Ya, kalau yang Dalkom tadi hanya 7 watt ya, hanya 7 watt. Nah, oke, nggak ada masalah. Jadi untuk yang Wercom, yang black sama yang ini memang lebih besar yang ini ya. Tapi saya punya satu radio lagi yang lebih murah. Saya akan menjadikan referensi Anda untuk membandingkan radio-radio semua. Karena saya sudah membuat sebuah video mengatakan Wercom di atas semuanya dan di bawahnya itu ada Eskom dan satu lagi Fastcom ya. Nah, ini kita akan coba Eskom aja lah dulu ya. Kita coba di 145. Kita lihat berapa watt. Ya, mendekati 10 watt ya di UHF. Oke, sabar, ini kita coba masuk ke VFO aja. Di sini kenapa ada minusnya ya? Sebentar, supaya tidak terjadi pindah frekuensi, kita hilangkan untuk minusnya. Nah, ini kita off saja. Nah, kita coba lihat. Ya, 10 watt ya. Di VHF 10 watt, kita coba di UHF. Nah, sudah. Kita lihat high. Ya, 10 watt juga ya. 10 watt. Jadi ini harga jauh lebih murah dari Dalkom nih ya, dari Dalkom, Eskom. Jauh banget lebih murah. Tapi dia klaim 10 watt dua-duanya. Oke. Jadi itu yang bisa saya review buat Anda untuk powernya. Perbandingan ada beberapa radio, karena saya udah klasifikasikan
video kemarin radio terkuat 10 watt. Kemudian teman-teman bilang, bagaimana dengan Dalkom? Bagaimana dengan Dalkom? Nah, ini jawabannya. Sekalian saya review Dalkom, saya sekalian menunjukkan kepada Anda semua bagaimana powernya Dalkom, bagaimana powernya radio yang lain. Oke, kita akan coba untuk mereceive sebuah pancaran ya. Kita akan coba. Nah, itu nak bojo kula nu lengganane teng nika Bagong Limo Giri kok lho. Nggih enak, pancen enak ngrasake kok enak. Gede, liwat Wirasaban. Aku ngono ya lho, wentan nang Syekh kanu buka jajal. Selo ya sun jajal iku. Terus akhirnya kula mah nang Kota Gede ra sido. Wes bali wes oleh mangan iki wae. Ternyata mah enak banget, kualitasnya tetap kualitas Eropa. Nah itu Mas Budi, seperti ini punya saya kan murah ini. Cuman siji luwih ora jadi kaya ngene. Jadi fasilitasnya ada 99 kali 9 karakter suara, berarti ada sekitar yang kepengen saya ikuti, pengen suara apa aja ada ini. Dari mulai suara bocah sampai suara kucing, suara macam-macam Mas Budi ganti. Iya, betul banget itu. Oke, itu dia hasil pengujian untuk RX ya. Jadi kalau saya uji RX-nya, Dalkom masih agak sedikit kresek-kresek ya. Dibandingkan dengan Wercom tadi, Dalkom kresek-kresek gitu ya. Suaranya ada noise-nya, nggak bersih ya. Jadi untuk receive-nya sudah lumayan receive-nya, cuman kayaknya kepekaannya masih kurang dikit, tapi udah lumayan. Dibandingkan mungkin Bofeng ya, ini masih lebih bagus. Oke, itu nah ini yang menjadi problema. Saya belum nunjukin kepada Anda semua nih. Ini yang menjadi problema semua radio ya. Semua pengguna radio dari Dalkom ya. Jadi kalau ada yang buat video kemudian mengatakan, wah nanti caranya untuk masukin repeater seperti ini, tapi videonya nggak sampai tuntas, dia potong. Ternyata itu ketika dicoba nggak akan bisa ya, nggak akan bisa masuk ke repeater. Contoh seperti ini ya, saya akan contohkan kepada Anda. Ini saya masuk ke repeater yang ada di sini. Saya coba bikin frekuensinya ya 160/100 ya. Kemudian kita coba cari di sini untuk frekuensi ini kita coba rubah dulu powernya, nggak usah pakai high, kita coba pakai low aja. Kita cari untuk shift-nya udah benar, ininya sudah benar, saya TX-nya sudah benar, untuk tune-nya kita pakai ini sudah benar. Nggak ada lagi yang perlu diragukan. Seharusnya kalau saya pencet, ini belum saya simpen ya, kita pencet seharusnya dia bisa. Nggak bisa ya. Anda lihat ya, ketika saya pencet, frekuensi ini kan sudah berpindah di sini. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia memancar di frekuensi RX-nya. Kalau saya akan buktikan. Nih 155/300 ya. Apakah di sini berbunyi? Kita lihat aja. Kita pancar. Nggak ada ya. Nggak ada kan? Dia harusnya denging ya. Sekarang saya akan coba di 160. Nah, nanti dia akan mendenging. Kalau dia mendenging berarti dia mancarnya masih di RX-nya. Padahal kita udah duplek dan di sini di layar sini sudah berubah. Gitu, kita lihat ya. Anda lihat baik-baik. Nah, padahal di layar sini menunjukkan, nah 155/300. Ternyata dia masih transmit di RX-nya. Itulah masalah yang dialami Dalkom DL9000 ya. Jadi sebenarnya kalau kita untuk menyimpan
secara manual. Jadi untuk Anda yang punya Dalcom, untuk masuk ke VFO, masuk ke memori atau keluar memori, itu di sini ya, kita coba ya. Saya akan coba di frekuensi kosong dulu, karena ini nanti akan mengganggu. Ya, kita coba di sini. Jadi kalau Anda mau masuk ke VFO atau memori, itu Anda pencet scan sekali. Ini dia masuk ke channel. Kita pencet sekali, nah itu udah masuk ke memori 1, dan ini memorinya baru 1, jadi di situ ya. Kita masuk ke VFO, kita pencet lagi scan sekali, nah itu masuk VFO. Sekarang saya akan memperagakan kepada Anda yang untuk menyimpan frekuensi single aja. Kita coba pindah ke bawah ya, pindah ke bawah itu ini AB atau crash, kita ke bawah. Kita akan mencoba untuk mememori frekuensi biasa. Misalnya saya akan coba di frekuensi di sini, frekuensi orari di sini adalah 145.550 ya, seperti itu. Ini sudah saya, aduh ini ada sinyal liar, saya coba ambil yang enggak ada ya. Kita coba di 14474 gitu aja ya, mudah-mudahan nggak ada sinyal liar ini. Nah, nggak ada. Seperti ya, saya akan memori, ini saya kasih low aja dulu, karena mungkin kita lebih baik pakai low aja ya, supaya irit baterainya, kita low. Nah, sudah ya low. Kemudian, oh ya, ini untuk save itu makin besar perbandingannya makin irit baterainya. Bandwidth wide, BCL ini kalau kita on kan, ketika dari sinyal masuk, kita nggak bisa transmit. Seperti itu ya. TOT, fog delay, shift. Nah ini shift, ini untuk plus minusnya repeater. Kalau kita masuk ke sini bisa plus min. Kita keluar lagi. Nah di sini shift itu adalah frekuensi dupleknya repeater, tapi tidak akan berguna. Ini semua tidak berguna karena kalau di manual dia tidak akan berfungsi gitu ya. Kemudian RX key TDT. Jadi teman-teman kalau ini dihidupin, ini dia RX tune. Jadi ketika ini hidup, ada sinyal masuk nggak akan bisa kedengaran Anda karena dia kalau nggak pakai tune nggak akan bisa kedengaran. Makanya jangan dihidupin, kalau RX tune ini jangan hidupin. Jadi kita off aja. Kalau Anda hidupkan seperti ini, misalnya hidupinnya caranya adalah mencet crash ini. Nih. Nah itu tinggal kita naikin atau kita turunin, ini pencet panah atas bawah, kita balik lagi crash. Untuk pilih tune yang lain, ini DCS ini ya. Nah seperti itu. Nah kita pencet lagi off, ya udah kita off saja. Ketika ini on, Anda tidak akan bisa mendengar apa-apa karena tune-nya hidup di sini untuk RX-nya. Kemudian setelah itu, nah yang benar adalah TX tune. Ketika Anda masuk ke repeater, ini yang Anda butuhkan adalah untuk memancar dengan tune ya. Jadi ini yang Anda butuhkan, kita pencet menu, kemudian kita pencet crash. Nah, itu tidak Anda pilih tune dari repeater yang Anda butuhkan itu seperti apa gitu ya. Tapi sayangnya, meskipun ini kita udah input, kalau di manual tidak akan berpengaruh, tidak akan merubah radio ini menjadi duplek. Radio ini tetap simplex. Seperti itu. Nah, setelah kita menentukan frekuensi yang kita inginkan, kita mau nyimpen. Di sini caranya ya. Kita menyimpan, caranya adalah di channel add. Mana channel add kita cari. Nah, ini channel add. Kita menu. Ini satu udah. Kita pindah kedua belum ya, kedua belum kita isi. Kita sekarang naik ke atas menu, berarti tersimpan udah, dia udah tersimpan ya. Nah di sini ada satu hal yang penting, ini factory ya. Factory di sini adalah untuk mereset radio ini ke semula. Jadi kalau misalnya Anda pencet menu, dia akan langsung mereset. Ketika Anda menu lagi ke atas sudah terreset semua. Jadi kembali lagi seperti semula. Nah kita sudah mempunyai dua memori. Saya akan coba lihat. Kita pencet scan sekali lagi. Nah, di sini ada memori 1. Kita pencet lagi mencari memori 2. Nah, memori 2 ini yang kita simpan tadi ya. Memori 2. Memori 1 ini. Memori 2 ini.
Kita masuk ke VFO, kita pencet scan sekali lagi. Jadi, kalau kita pencet scan lama, itu dia akan nyeken frekuensi. Kita coba ya, scan lama. Nah, itu dia nyeken. Seperti itu ya. Oke, kita pencet scan sekali lagi, cepet aja. Nah, dia udah masuk lagi di memori, pencet sekali lagi, masuk di VFO. Seperti itu ya. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk memprogram Dalkom ini sebenarnya sangat gampang sekali sebenarnya, tapi sayangnya kayaknya firmware dari radio ini belum sempurna sehingga dia harus menggunakan komputer untuk bisa memprogram repeater. Lebih mudah Bofeng yang harga 250.000 untuk memprogram repeater dibandingkan radio ini yang harganya sudah mahal, ternyata nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk memprogram repeater manual pun nggak bisa gitu ya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat mereka yang mungkin akan mencari sebuah radio ya. Sekali lagi, ketika Anda beli Dalkom DL9000, jangan lupa Anda tanyakan softwarenya ke penjualnya. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video saya sampai selesai mengenai review Dalkom DL9000 dan perbandingannya terhadap radio yang lain. Jadi, apakah worth it radio ini untuk dimiliki? Itu jawabannya di Anda semua ya. Yang jelas, kalau Anda membutuhkan sebuah radio yang hanya butuh single band tanpa harus duplex, yang bisa disetting manual, ini bisa menjadi pilihan. Tapi ketika Anda seorang yang mobilitas tinggi, yang ingin memprogram secara cepat, secara manual, maka radio ini belum bisa menjadi pilihan Anda tentunya. Masih Anda pertimbangkan, karena ketika Anda setting manual, ternyata radio ini belum bisa memenuhi kebutuhan Anda. Tetapi kalau secara direct ataupun single frekuensi, mungkin ini bisa ya untuk UHF atau VHF. Itu semua jadi pertimbangan Anda sendiri. Yang penting saya sudah menyampaikan di sini, Anda bisa menyimpulkan sendiri bagaimana, apa dan bagaimana radio yang Anda butuhkan ya. Itu saja dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton review saya mengenai Dalkom DL9000 dual band yang sudah saya sampaikan kepada Anda semua. Terima kasih sekali lagi. Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu. Assalamualaikum. 73. Bye-bye.